Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mukadi, guru mapel sejarah Indonesia. Hari ini akan membahas sistem demokrasi liberal. Menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia. Adapun tujuan, setelah para siswa membaca materi sistem demokrasi liberal, siswa dapat menelaah tentang perkembangan politik dan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Sistem demokrasi liberal merupakan sistem yang berkembang di Barat. Dalam perkembangan sistem pemerintahan Indonesia, perlu kita ketahui sejak Indonesia merdeka bahwa yang pertama adalah menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar 45 yang diberlakukan atau yang ditetapkan oleh DPKI dalam rapatnya tanggal 18 Agustus tahun 1945. Kemudian terjadi pergantian dalam konstitusi kita dari konstitusi Undang-Undang Dasar 45 ke Undang-Undang Dasar RIS Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Kemudian tahun 1950 terjadi pergantian dalam konstitusi kita, yakni dari sistem dari konstitusi RIS menjadi konstitusi Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Kemudian dari Undang-Undang Dasar 1950 juga terjadi pergantian dalam konstitusi kita, yakni Undang-Undang Dasar 45, yakni kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 yang didahului melalui suatu peristiwa yang disebut dengan Dekret Presiden tahun 1959. Kemudian dalam perkembangan perkembangan politik dan ekonomi di Indonesia pada masa demokrasi liberal, pernah terjadi pergantian kabinet selama atau sebanyak 7 kali pergantian, itu selama 9 tahun. Dan ini dimulai dari kabinet Nasir, kabinet Supiman, kabinet Wilopo, kabinet Ali Sastra Wijaya, kabinet Burhanuddin Arab, dan kabinet Ali Buat, dan yang terakhir adalah kabinet Juanda. Telah diketahui bahwa dalam kabinet Nasir yang berdiri tahun 1950 sampai tahun 1951, kabinet Nasir ini merupakan kabinet pertama pada masa diberlakukannya konstitusi Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950, yakni diberlakukannya sistem demokrasi liberal. Pada masa demokrasi liberal, pada masa kabinet Nasir itu merupakan hasil koalisi antara Masyumi dengan TNI. Namun dua partai yang besar ini tetap saja tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, hanya bertahan selama 1 tahun. Kemudian menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Soekarno membentuk suatu kabinet yang disebut dengan Kabinet Supiman. Dan dalam kabinet Supiman ini terjadi penyimpangan dalam haluan politik luar negeri bangsa Indonesia, bebas aktif yang condong ke barat dengan menandatangani Mutual Security Act, yakni suatu perjanjian ekonomi dan pertahanan. Itu dianggap pada masa kabinet Supiman telah melanggar haluan politik luar negeri bebas aktif. Kemudian yang ketiga adalah kabinet Wilopo. Yakni kabinet Wilopo itu berdiri tahun 1952 sampai 1953. Jadi terjadi gangguan keamanan yang berupa peristiwa Tanjung Morawa. Peristiwa Tanjung Morawa itu suatu peristiwa konflik antara pengusaha asing dengan
pribumi atau para petani kita. Kemudian akhirnya Kabinet Muldoko menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Kemudian Presiden Soekarno membentuk suatu kabinet baru yang disebut dengan Kabinet Ali Safra Mijoyo atau yang disebut dengan Kabinet Ali 1. Pada masa Kabinet Ali 1 ini bertahan dari tahun 1953 sampai tahun 1955, dan ini cukup panjang usianya selama 2 tahun. Kemudian pada masa Kabinet Ali 1 ini prestasi yang dicapai yakni telah dilaksanakannya Konferensi Asia Afrika di Bandung. Kemudian kabinet yang kelima adalah Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet Burhanuddin Harahap itu dibentuk tahun 1955 sampai tahun 1956. Perlu kita ketahui bahwa pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap yang berdiri tahun 1955 sampai tahun 1956 ada punya prestasi yang perlu kita catat, yakni terselenggaranya pemilihan umum yang pertama yang dilaksanakan secara demokrasi. Azas pemilu adalah luber, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Pemilu pertama ini dilaksanakan 2 tahap. Tahap pertama yang dilaksanakan tanggal 29 September tahun 1955. Tahap pertama ini adalah untuk memilih anggota DPR. Adapun perolehan suara dari partai-partai politik yang mengikut dalam pemilihan umum itu adalah PNI meraih suara 57 kursi. Kemudian Masyumi memperoleh suara 57 kursi sama saja. NU memperoleh suara 45 kursi dan PKI memperoleh suara 39 kursi. Nah, perlu Anda ketahui bahwa PKI merupakan salah satu partai politik keempat terbesar di Indonesia. Dari PNI, Masyumi, NU, kemudian PKI. Kemudian untuk pemilu yang kedua, tahap yang kedua adalah diselenggarakan tanggal 15 Desember tahun 1955. Pemilu yang kedua ini adalah untuk memilih anggota konstituante. Adapun perubahan kursi dari masing-masing partai politik adalah PNI memperoleh 119 kursi. Kemudian Masyumi memperoleh kursi 112 kursi, NU memperoleh kursi 91 kursi, dan PKI memperoleh kursi 80 kursi. Itulah punya prestasi yang dicapai oleh Kabinet Burhanuddin Harahap. Walaupun dalam masa 1 tahun dia berhasil melaksanakan pemilu secara demokratis dengan asas luber, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Yang keenam adalah Kabinet Ali Safra Mijoyo kedua yang dibentuk tahun 1956 sampai tahun 1957. Kemudian yang terakhir adalah Kabinet Juanda. Nah, perlu Anda ketahui bahwa puncak prestasi Kabinet Juanda itu sangat luar biasa sekali kaitannya dengan kondisi wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan. Ini dipandang sangat penting sekali bagi Kabinet Juanda, yakni mendeklarasikan deklarasi Juanda. Apa yang dimaksud dengan deklarasi Juanda? Yang dimaksud dengan deklarasi Juanda merupakan suatu deklarasi tentang hukum laut Indonesia, menggantikan hukum laut warisan zaman Belanda. Hukum laut warisan zaman Belanda itu sepanjang 3 mil, diukur dari garis pantai pulau-pulau, sehingga antara Pulau Jawa dengan Pulau Kalimantan itu ada laut bebas. Dan ini dipandang sangat merugikan bangsa Indonesia, baik dari segi politik, segi ekonomi maupun segi budaya. Oleh karena itu, Kabinet Juanda mendeklarasikan bahwa hukum laut Indonesia warisan zaman Belanda ini tidak sesuai lagi. Maka dengan mendeklarasikan menjadi 12 mil yang diukur dari garis pulau terluar. Jadi tidak ada batasan antara Pulau Jawa dengan Pulau Kalimantan.
itu menjadi satu kesatuan antara daratan dan lautan. Jadi tidak ada laut bebas itu. Antara daratan, lautan, dan udara merupakan satu kesatuan. Itulah yang disebut dengan wawasan Nusantara. 12 mil dimaksud adalah diukur dari garis pulau terluar, yakni di Pulau Jawa, di pantai selatan itu ada pulau kecil, itu ada pulau terluar, misalkan Pulau Buru. Maka dibulah dari titik garis pantai Pulau Buru ke selatan. Jadi sepanjang 12 mil laut. Maka setelah 12 mil itu merupakan wilayah kita, dan kesananya itu merupakan laut bebas. Maka dari segi ekonomi, segi politik, tentu saya sangat menguntungkan bangsa Indonesia. Itulah jatuh bangunnya kabinet dan terjadinya pergantian kabinet sebanyak 7 kali dalam kurun waktu 9 tahun yang dikenal dengan jatuh bangunnya kabinet. Itu menandakan bahwa sistem demokrasi liberal tidak sesuai dengan kondisi budaya bangsa Indonesia. Dan barangkali di sini ada pertanyaan, silakan kalian bertanya, insya Allah nanti akan saya jawab. Ya. Setelah berakhirnya sistem demokrasi liberal yang tidak sesuai dengan kondisi budaya bangsa, maka lahirlah dekret presiden. Isi dekret presiden meliputi: 1. Dibubarkannya konstituante. 2. Tidak diberlakukannya Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 dan diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 45. 3. Segera dibentuk DPAS. Setelah keluar dari presiden, kewibawaan seorang semakin kuat. Sistem demokrasi liberal diganti dengan sistem demokrasi terpimpin. Apa yang dimaksud dengan sistem demokrasi terpimpin? Sebetulnya demokrasi terpimpin itu merupakan suatu sistem demokrasi yang sesuai dengan sila keempat, yakni sistem demokrasi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebiasaan dalam permusyawaratan perwakilan. Namun dalam perjalanannya suatu sistem demokrasi terpimpin itu justru didominasi oleh kekuasaan, yakni oleh Soekarno. Terjadi berbagai penyimpangan di dalam suatu sistem pemerintahan. Ya, barangkali cukup untuk materi sistem demokrasi liberal. Dalam hal ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.